maknanya adalah menjadikan satu. Jadi ambil dari kalimat wahada, yuwahidu tauhidan. Itu juga masdar ya, sama kayak akidatan itu masdar. Jadi tauhid itu artinya menjadikan satu. Hanya satu, only one. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, memahami bahwa sesuatu itu satu, konteksnya ini adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi meyakini bahwa Allah adalah satu, itu baik dalam tataran konsep maupun tataran sikap. Jadi konsepnya bertauhid, sikapnya pun bertauhid. Tidak boleh orang dia secara konsepsi dia bertauhid, tapi praktek atau sikapnya tidak bertauhid, itu tidak boleh. Karena nanti tidak sempurna ketauhidan. Karena tauhid menuntut sikap sekaligus konsepnya. Kalau misalkan teman-teman mau cross-check, untuk konsepsi tauhid bisa dibuka di surat Ikhlas. Yang qul huwallahu ahad itu konsepsi tentang tauhid. Mindset tentang tauhid. Kalau sikapnya, prakteknya bisa teman-teman buka di surat Al-Kafirun atau sering dikenal dengan surat kuliah ya. Jadi kulhu kuliah kan satu paket. Kulhu itu lebih kepada konsepsi tauhidnya, kuliah itu pada sikap tauhidnya. Maka kulhu dan kuliah memang satu paket. Tapi bukan satu paket dalam bacaan salat saja. Satu paket dalam sikap, dalam aktivitas kehidupan manusia. Kulhu konsepsi berpikirnya, dan kuliah konsep dalam sikap, bagaimana praktik dalam keseharian. Maka dibuktikan dengan surat Al-Kafirun atau kuliah yang sering dikenalnya. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu mungkin padanan ya akidah, sama dengan iman, sama dengan tauhid, walaupun masing-masing memiliki irisan yang berbeda, penekanan yang berbeda, tapi secara umum akidah, iman, dan tauhid dihukumi sama. Dia sifatnya fundamen, dia sifatnya asas, dia sifatnya pondasi, dia sifatnya basic. Jadi kalau sebelum kita bicara ibadah, sebelum bicara akhlak, kita perbagus dulu akidah, kuatkan dulu imannya, dan sempurnakan dulu tauhidnya. Jadi kalau itu sudah selesai, baru pijakan yang lain, insya Allah aman. Kalau ini pijakan sudah selesai, maka pijakan yang lain, insya Allah aman. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ibarat pohon, akidah adalah akarnya. Nanti bisa teman-teman buka di surat Ibrahim, surat ke-14, ayat ke-24 dan juga ayat ke-25. Yang Al-Quran menggambarkan tentang kalimat thayyibah itu seperti syajaratin thayyibah. Kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya menghujam ke dasar tanah, wa faruha fis sama, dan cabangnya, rantingnya, daun-daunnya menjulang ke atas langit, sehingga pohon ini menjadi pohon yang sangat kokoh. Nah, itu digambaran tentang kalimat thayyibah atau kalimat la ilaha illallah, digambarkan seperti sebuah pohon. Itu sebagaimana surat Ibrahim, surat ke-14, ayat ke-24 dan juga ayat ke-25. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, lanjut slide berikutnya. Di slide berikutnya, teman-teman yang Allah muliakan, ini sangat basic sekali lagi ya, tetapi kadang-kadang ini jadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Kenapa jadi masalah? Karena perbedaan sudut pandang dalam melihat suatu perkara atau urusan. Ini gambaran sederhana ya, saya ingin sampaikan. Teman-teman yang Allah muliakan, perbedaan sudut pandang ini nanti jadi masalah besar di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena gara-gara perbedaan sudut pandang, akhirnya ada orang yang meyakini bahwa, oh ini sudah urusan akidah, oh ini bukan urusan akidah, oh ini urusan ibadah saja, oh ini sudah urusan akhlak. Itu cara berbeda dalam memahami itu, pada akhirnya menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah umat. Saya ingin kasih gambaran dulu tentang akidah. Teman-teman yang Allah muliakan, akidah ini ada usulnya, ada furuknya. Yang kiri saya ini usul, kemudian yang kanannya furuk. Yang biru tua itu usul, biru agak mudanya itu furuk. Usul itu artinya dasar, basic, fundamen, fondasi. Kalau furuk itu cabang, ranting, ujung, instrumennya. Jadi antara usul dengan furuk jelas jauh. Usul itu akarnya, furuk itu cabangnya. Usul itu fondasinya, furuk itu bangunannya. Jadi usul dengan furuk itu jelas berbeda. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akidah itu ada usulnya, ada furuknya. Jadi tidak semua urusan akidah usul semua tidak. Ada juga yang menjadi akidah itu sebagai instrumen saja. Ada juga yang kemudian muatan akidah itu diantaranya adalah instrumen saja. Jadi tidak semuanya dikategorikan usul, tidak semuanya dikategorikan basic. Ini contoh permasalahan di kalangan para ulama. Teman-teman yang Allah muliakan,
ketika berbicara tentang Allah itu esa, itu sepakat. Para ulama sepakat bahwa Allah itu satu, itu masalah usul. Allah itu satu, itu masalah usul. Jadi kalau ada keyakinan Allah itu ada dua, ada tiga, itu jelas musyrik dan keluar dari kaidah usulnya. Dia menyimpang cukup besar karena berbeda dengan fondasi, berbeda dengan akarnya. Kenapa? Karena sudah meyakini Allah lebih dari satu, bisa dua ataupun tiga. Maka itu sudah jelas bertentangan secara akidah, jelas bertentangan secara usul. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, masalah akidah tidak semuanya usuli, ada beberapa yang furu di antaranya. Ini contoh ya, sederhana saja. Terkait dengan sifat Allah Azza wa Jalla, itu masuk pada ranah furu. Allahnya secara entitas itu usul, fundamen, dasar. Sehingga tidak boleh ada perbedaan terkait dengan entitas Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika berbicara tentang sifat Allah, maka berbicara sifat Allah ini masuknya ranah furu. Sehingga perbedaan dalam memahami sifat tidak serta-merta dihukumi kafir, tidak serta-merta dihukumi musyrik, atau tidak serta-merta dihukumi seperti orang yang berbeda dalam masalah entitas Allahnya. Nah, teman-temannya Allah muliakan, sebagai contoh, ini kaitan dengan cara pandang, nanti akan berbenturan. Dalam kajian para ulama, mentakwil sifat itu tidak masuk kategori permasalahan usul. Artinya mentakwil sifat menjadi masalah furu. Tidak sampai membuat orang yang mentakwil sifat itu jatuh kepada kekafiran, itu tidak. Saya tegaskan, ulama tidak sampai menghukumi perbedaan dalam masalah sifat sebagai perbedaan yang mukaffaroh, yang membuat orangnya menjadi kafir. Kaitan dengan sifat. Tapi kaitan dengan entitas Allah, Allah itu satu ya harus satu. Nggak boleh bilang hanya bicaranya sifat tentang memaknai Allah maha melihat, memaknai Allah maha mendengar, memahami wajahnya Allah. Itu semuanya permasalahan yang masuk kategori instrumen atau huruf. Sehingga teman-teman yang Allah muliakan, kalau orang berbeda dalam masalah usul, dia keluar dari Islam. Orang berbeda dalam masalah usul, dia harus keluar dari Islam. Karena Islam tidak bisa mentolerir masalah perbedaan di dalam masalah usul. Kalau dia keluar dari Islam, maka dihukumi sebagai orang kafir. Itu kaidah. Tetapi kalau perbedaan dalam masalah furu, misalkan dalam sifat Allah Azza wa Jalla, itu tidak membuat orangnya keluar dari Islam. Tidak membuat orangnya keluar dari Islam. Contoh misalnya, Abul Hasan al-Asy'ari, dikenal dengan Imam Asy'ari, itu mensifati sifat Allah dengan 20 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, apa yang dipahami oleh Abul Hasan al-Asy'ari tidak lantas menyebabkan beliau menjadi kafir. Tidak lantas menyebabkan beliau menjadi kafir. Beliau tetap muslim. Kenapa? Karena perbedaan pendapat di kalangan ulama bukan masalah Allah ada berapanya, tapi masalah pemahaman sifat Allahnya. Apalagi Abul Hasan al-Asy'ari lebih cenderung mentakwilkan sifat Allah. Ini nanti pembahasan takwil bisa dalam diskusi lah saya rasa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tidak hanya Abul Hasan al-Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari juga secara pendapat kaitan dengan sifat Allah itu didukung oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu penulis kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Imam Bukhari, Jami'us Shahih lil Imamil Bukhari, itu disyarah oleh Imam Ibnu Hajar. Jadilah kitab namanya Fathul Bari. Jadi kalau teman-teman ingin baca hadis Bukhari, ingin tahu penjelasan detailnya seperti apa, yang dibuka adalah kitab Fathul Bari. Bukan Sahih Bukhari, tapi Fathul Bari. Itu juga menganut pemahaman yang sama seperti Abul Hasan al-Asy'ari berkaitan dengan sifat Allah. Tidak hanya Ibnu Hajar al-Asqalani, bahkan yang sama pendapatnya dengan Abul Hasan al-Asy'ari diantaranya adalah Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Arba'in, penulis syarah hadis sahih lil Imamil Muslim. Namanya Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini seorang Syafi'i dalam fikih, dalam akidah, mengikuti pendapat Abul Hasan al-Asy'ari kaitannya dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan tegaskan, orang yang berbeda dalam masalah sifat Allah berarti berbeda dalam masalah furu, dan orang yang berbeda dalam masalah furu tidak mengeluarkan dia dari Islam, dia tetap dihukumi sebagai muslim. Nah, ini supaya jadi jelas dulu teman-temannya Allah muliakan, di mana perbedaan akidah yang menjadikan orang itu kafir. Di mana perbedaan akidah yang tidak sampai menjatuhkan orangnya menjadi kafir. Makanya ada usul,
ada full. Ada yang keluar dari Islam, ada yang tidak keluar dari Islam, ada yang kafir, ada yang tetap dihukumi sebagai muslim. Itu dalam memahami akidah. Nanti bisa dalam diskusi lebih lanjut. Di slide berikutnya, teman-teman yang Allah muliakan, Allah Azza wa Jalla menegaskan kaitan dengan apa itu lawan dari akidah. Di antaranya adalah syirik. Teman-teman yang Allah muliakan bisa dibuka di dalam surat An-Nisa ayat ke-48 kalau tidak salah. Ada kalimat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Bahwa Allah akan memaafkan dosa-dosa selain syirik dan Allah tidak akan memaafkan dosa syirik. Jadi dosa syirik tidak Allah maafkan. Di antara bentuk syirik adalah meyakini bahwa Allah itu lebih dari satu. Mohon maaf, misalkan dalam pemahaman Trinitas kan Allah itu salah satu oknum dari yang tiga. Allah itu satu tapi tiganya satu. Itu kan kurang lebih yang dipahami oleh Trinitas. Maka itu dalam pandangan Al-Quran dihukumi syirik. Meyakini Allah itu ada tiga atau Tuhan itu ada tiga dihukumi syirik. Baik Brahma, Hindu, Wisnu, Siwanya itu dihukumi syirik. Baik Yesus atau Tuhan Bapa, Tuhan Ibu atau Roh Kudusnya syirik. Itu dalam pandangan Al-Quran. Sehingga meyakini Allah lebih dari satu, ya jelas syirik. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, termasuk juga mungkin Allahnya tidak dianggap dua, Allahnya tidak dianggap tiga, tetap Allahnya dianggap satu. Tetapi ada orang yang meyakini bahwa selain Allah, ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat selain Allah. Jadi ada keyakinan bahwa misalkan benda tertentu, makhluk tertentu, hewan tertentu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madarat, bisa mendatangkan keberkahan. Ketika ada keyakinan bahwa ada selain Allah yang memiliki kekuatan yang sama seperti Allah, begitulah. Walaupun tidak dikatakan Allah ada dua, Allah ada tiga. Cuman sesuatu itu punya kekuatan yang sama seperti kekuatan Allah. Maka itu pun masuk kategori syirik. Misalkan meyakini ada keris, dan keris itu punya kekuatan, bisa menolak bala, bisa menambah rezeki, bisa meningkatkan rezeki. Nah itu sudah memahami ada yang lain selain Allah yang punya kemampuan seperti Allah. Maka dihukumi syirik. Apapun bendanya, apapun hewannya, atau apapun sesuatu yang kemudian diyakini sebanding atau semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Itu masuk kategori tetap syirik, dan itu jelas haram. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, selain syirik, ada yang lebih kecil dari syirik. Namanya riya. Kalau dalam bahasa hadis, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi SAW, saya itu khawatir sama kalian, kata Nabi, kalian terkenal dengan syirik asgar. Sahabat bertanya, Rasul, syirik asgar itu kayak gimana? Ini baru dengar ada syirik tapi asgar. Nih, syirik itu, asgar itu kecil artinya. Jadi kok ada syirik tapi kecil itu maksudnya gimana syirik kecil itu? Maka kata Nabi SAW, syirik asgar itu ya artinya riya. Syirik asgar itu artinya riya. Riya itu keinginan mendapatkan reward atau pujian dari selain Allah. Dia sholat, tetapi indikatornya bukan karena Allah, tapi karena yang lain, itu riya. Dan teman-teman yang Allah muliakan, riya adalah syirik kecil. Dan tetap dihukumi haram. Riya itu dihukumi perbuatan dosa jelas. Bahkan menurut Fudail bin Iyad, ketika Fudail bin Iyad mengomentari surat Al-Mulk ayat kedua, terutama pada kalimat liya beluwakum ayyukum ahsanu amala, ketika Fudail bin Iyad memahami kalimat ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad, ada dua kriterianya. Yang pertama, akhlasuhu, yang paling ikhlas, artinya tidak riya. Dan yang kedua, aswabuhu, yang paling benar. Benar itu sesuai dengan contoh Rasul. Maka ibadah yang akan Allah terima, satu ikhlas, dua sesuai dengan contoh Rasul. Artinya ibadah tersebut tidak riya. Ikhlas itu kan tidak riya. Maka baru ibadah itu akan diterima. Kalau tidak ikhlas, dalam kurung riya, sekalipun sesuai sunnah Nabi, saya tegaskan, sekalipun sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi tidak ikhlas atau riya, kata Fudail bin Iyad, lam yuqbal. Maka demi Allah tidak akan diterima amal tersebut. Itu kama qala Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Itu satu poin. Teman-teman yang Allah muliakan, poin yang kedua, selain syirik adalah bid'ah. Saya ingin perjelas dulu teman-teman yang Allah muliakan. Jadi sebelum memahami bid'ah dengan arti amal,
yang sering sekarang dipahami oleh banyak asatid, banyak ulama, bid'ah kaitannya dengan amal atau ucapan tertentu, amalan tertentu, ya. Itu kan yang dipahami bid'ah. Maka saya perlu perjelas dulu bahwa bid'ah pertama kali muncul dan dibahas oleh para ulama bukan pada topik amal. Saya tegaskan, teman-teman yang Allah muliakan, bid'ah dengan makna bid'ah dolalah finnar itu pembahasan para ulama bukan pada amal, tapi pembahasan para ulama pada akidah. Sehingga bid'ah fil akidah, bukan bukan bid'ah fil amal, tapi bid'ah fil akidah itu yang kemudian dihukumi sebagai bid'ah dolalah finnar. Itu dalam kajian para ulama. Awalnya di situ. Jadi para ulama tidak langsung membahas akidah bid'ah fil amal. Fokus utamanya pada bid'ah fil aqidah. Bid'ah yang terjadi di dalam aqidah. Nah, saya kutip misalkan penjelasan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau ini tulis di dalam kitab Majmu' Fatawa. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, awalul bid'ah, bid'ah yang pertama kali muncul, bid'ah yang pertama kali tohuron muncul fil islami dalam agama Islam adalah bid'ahnya khawarij. Bid'ahnya orang-orang khawarij. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bid'ahnya orang-orang khawarij itu dalam akidah, dalam amal. Jawabannya, bid'ahnya orang-orang khawarij adalah fil aqidah, laisa fil amal. Bid'ahnya orang-orang khawarij itu ada dalam masalah akidah, bukan dalam masalah amal. Justru kalau bicara amal, kata Nabi SAW, salat mereka, kata Nabi kepada para sahabat, kalian akan bertemu sebuah kelompok, sebuah komunitas, di mana kalian akan menganggap salat mereka lebih baik daripada salat kalian. Kalian akan menganggap puasa mereka lebih baik daripada puasa kalian. Kalian akan menganggap tilawah mereka lebih baik daripada tilawah kalian. Artinya, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang khawarij di dalam amal, di dalam aktivitas amalnya adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Itu faktanya. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau kan dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Itu kalau kita cek, teman-teman yang Allah muliakan, Abdurrahman ibnu Muljam itu dulu di zaman Umar bin Khattab, dia adalah imam besar di kota Mesir. Imam besar di kota Mesir. Artinya untuk jadi level seorang imam besar kan harus memiliki kemampuan bacaan Quran lah setidaknya. Makanya teman-teman yang Allah muliakan, Abdurrahman ibnu Muljam dikenal sebagai hafidz Quran, dan dia menjadi imam besar di kota Mesir, itu di zaman Umar bin Khattab. Tapi kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib, kalau kita lacak siapakah pembunuh Ali, maka jawabannya adalah Abdurrahman ibnu Muljam, orang yang sama yang Umar bin Khattab angkat sebagai imam besar di kota Mesir. Itu Khawarij namanya. Jadi dia punya permasalahan akidah, bukan pada amal, tapi dalam akidah. Karena kalau bicara amal, tadi sholatnya lebih bagus malah dibanding sholatnya para sahabat. Tilawahnya lebih bagus malah dibanding tilawahnya para sahabat. Sampai pada puasanya pun lebih bagus daripada puasanya para sahabat. Sampai kata Abdullah bin Abbas, ketika Abdullah bin Abbas mendakwahi orang-orang Khawarij, kan ada cerita ya bagaimana Abdullah bin Abbas mendakwahi orang Khawarij. Itu kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, aku belum pernah bertemu dengan orang yang keningnya itu kapalan parah. Tidak hanya sekedar hitam, tapi sudah bentuk kapalan dan parah. Tangan mereka kapalan, lutut mereka kapalan, dan wajah mereka pucat pasi. Itu penjelasan Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan orang-orang Khawarij. Jadi kalau bicara amal, mereka amalnya amal yang luar biasa. Tapi dalam masalah akidah, mereka orang-orang yang bermasalah. Di antara akidah orang-orang Khawarij adalah menghukumi orang kafir sekalipun orang tersebut masih bersyahadat. Jadi menghukumi kafir atau menjatuhkan kafir pada orang yang bersyahadat. Itu bid'ah akidahnya orang-orang Khawarij. Sebagaimana dikutip oleh, disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, awalul bid'ah dhahuran, bid'ah yang pertama kali muncul fil Islam, dalam agama Islam, adalah bid'ahnya orang-orang Khawarij. Apa yang jadi bid'ahnya orang-orang Khawarij? Dalam masalah akidah. Apa masalah akidahnya? Menghukumi kafir kepada seorang muslim yang masih bersyahadat. Karena menghukumi kafir, saya tegaskan teman-teman, menghukumi kafir kepada orang yang masih bersyahadat, itu menandakan yang bersangkutan kafir. Sehingga orang yang menghukumi kafir kepada mereka yang masih bersyahadat, dialah yang kafir sebetulnya. Nanti itu masuk kategorinya kan bid'ah akidah, karena sudah mengkafirkan atau sudah menjadikan dirinya
menjadi orang kafir gara-gara nuduh orang yang bersyahadat sebagai orang kafir. Allah a'lam bishawab. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya ini penjelasan kaidah dasar nanti. Jadi supaya tidak terjebak dengan tadi ya permasalahan syirik atau permasalahan bid'ah dalam akidah, maka poin pentingnya di dalam agama kita pertama, selama masih bersyahadat tidak boleh dihukumi kafir. Tidak boleh dihukumi kafir. Jadi syahadat seseorang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menjadi kalimat yang sakral. Dan gara-gara kalimat syahadat inilah, maka dia haram darahnya ditumpahkan, haram kehormatannya dihinakan, dan haram hartanya diambil tanpa seizin yang punya. Jadi selama dia bersyahadat, 3 item ini haram. Darahnya, hartanya, kehormatan. Saya kasih contoh teman-teman yang Allah muliakan. Di zaman dulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah terjadi peperangan, di mana Usamah bin Zaid ikut terlibat perang di sana. Teman-temannya Allah muliakan, Usamah bin Zaid ini berperang. Kemudian dia hampir membunuh salah seorang musuh. Ketika mau dibunuh musuhnya ini dalam konteks peperangan tentunya, dan itu pembunuhan yang sah dan dibolehkan. Ketika Usamah bin Zaid mau membunuh musuhnya ini langsung bersyahadat. Kata musuhnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teman-teman yang Allah muliakan, tadi kembali kepada kaidah, kalau seseorang sudah bersyahadat, maka haram darah, haram kehormatan, haram hartanya. Ketika mau dibacok lah begitu, sudah bersyahadat, maka Usamah bin Zaid berpikir, dia berpikir, ini orang bersyahadat gara-gara kesadaran atau gara-gara takut mati. Kata Usamah bin Zaid dalam hati. Dan logika Usamah bin Zaid menyimpulkan orang ini masuk Islam atau bersyahadat gara-gara takut mati. Karena takut mati, maka keislamannya diragukan. Kurang lebih begitulah. Karena Islamnya takut mati, maka Islamnya diragukan. Akhirnya Usamah bin Zaid memutuskan membunuh orang ini. Tadinya musuh, sudah bersyahadat, tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid dengan pemahaman keislamannya karena takut mati, sehingga keislamannya tidak sempurna, keislamannya dipertanyakan. Teman-teman yang Allah muliakan, cerita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Usamah dipanggil oleh Nabi. Dalam pertemuannya dengan Nabi, berhadapan-hadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya, wahai Usamah, betulkah kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat? Kata Usamah bin Zaid, betul ya Rasulullah. Tapi tolong dengarkan penjelasan anak. Akhirnya Usamah menjelaskan, kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, si fulan ini saya bunuh karena dia bersyahadat ketika akan menghadapi kematiannya. Dan saya khawatir bahwa keislamannya itu sebatas karena takut mati, bukan karena kesadaran. Sehingga saya meragukan keislamannya, sehingga saya lebih cenderung dia masih kafir dengan syahadat yang dia ucapkan. Artinya dia menghukumi syahadat tersebut tidak berfungsi lagi, atau tidak tidak berfungsi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar penjelasan Usamah bin Zaid, kata Nabi, wahai Usamah, belah dadanya. Belah jenazah yang antum bunuh, yang antum anggap dia bersyahadat tapi karena takut mati. Belah dadanya. Betulkah dalam hatinya tidak ada iman? Betulkah dalam hatinya tersisa kekafiran? Betulkah dalam hatinya ada ketakutan terhadap mati sehingga dia harus pura-pura Islam? Dan itu jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, diulang oleh Nabi. Ucapan ini diulang-ulang oleh Nabi sampai kata Usamah bin Zaid, demi Allah, andai boleh saya memilih, episode ini tidak pernah ada dalam hidup saya, di mana saya terus-terusan dicecer gitu ya, oleh Nabi SAW dengan ucapan, belah dadanya dan cari buktinya bahwa orang ini bersyahadat gara-gara takut, orang ini bersyahadat gara-gara takut mati, bukan karena kesadarannya. Belah dadanya, cari. Dan itu kan tidak mungkin dilakukan. Teman-teman yang Allah muliakan, makanya kata Usamah, demi Allah, andai saya boleh memilih dan berharap atau meminta, saya meminta episode ini tidak pernah ada dalam hidup saya. Dan itu menjadi penyesalan besar dalam kehidupan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, kembali kepada poinnya, selama bersyahadat, kehormatannya, hartanya, dan juga darahnya haram diperlakukan semena-mena. Sesuai, kalau memang ingin dilakukan itu, maka silakan melalui prosedur yang memang dibenarkan oleh agama. Boleh menghilangkan nyawa muslim, tapi tentunya ada prosedurnya. Misalkan dia zina, dan dia sudah menikah, itu lain persoalan. Atau misalkan ada hukum kisos ya, di sebuah negara, dan itu diperbolehkan. Sekalipun dia bersyahadat, dia boleh dibunuh kalau memang ingin ditegakkan hukum kisos. Sekali lagi ada prosedur yang harus dilakukan sebelum aktivitas menghilangkan nyawa, mengambil harta, atau menghinakan seorang muslim yang
bersyahadat. Baik teman-teman yang Allah muliakan, dilanjut. Kaidah yang kedua adalah rujuk kepada Quran dan Sunnah. Dan ini menjadi, saya rasa hampir semua orang pasti akan menyatakan saya rujuk kepada Quran dan Sunnah. Saya mengikuti Quran dan Sunnah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, saya tegaskan dulu, merujuk kepada Quran dan Sunnah itu saya pastikan semua Muslim ittifaq. Semua Muslim ittifaq. Semua Muslim itu ittifaq itu sepakat dalam masalah ini. Artinya tidak ada Muslim yang tidak meyakini dirinya rujuk ila Quran wa Sunnah. Kalau memang dia Muslim yang benar, tentu akan menyatakan kami rujuk, kami komitmen, kami berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, masalahnya, ini saya sebut masalah lah ya, memahami Quran dan Sunnah itu ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama dari mana munculnya? Dari para sahabat yang juga khilaf dalam memahami Quran dan Sunnah. Jadi perbedaan dalam memahami Quran dan Sunnah itu bukan level ulama. Perbedaan memahami Quran dan Sunnah itu levelnya para sahabat. Sedangkan kita tahu, teman-teman yang Allah muliakan, para sahabat adalah saksi hidup, pelaku sejarah, yang lihat turun Quran, yang lihat bagaimana penerapan Quran oleh Nabi, yang tahu bagaimana Quran ini diterapkan dan diimplementasikan oleh Nabi. Sehingga pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang paling benar di antara pemahaman orang-orang yang memahami Quran Sunnah. Sahabat paling benar. Nanti yang keduanya tabi'in, yang ketiganya tabi'in. Dan tidak ada orang yang lebih memahami Al-Quran, lebih menguasai Al-Quran dan As-Sunnah kecuali para sahabat. Ya, tentunya selain Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada orang yang paling memahami Quran Sunnah kecuali para sahabatnya Nabi, kecuali para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhu. Sehingga pemahaman mereka lah pemahaman yang paling benar. Nah ini memahami ini teman-teman yang Allah muliakan, Quran Sunnah saja dipahami oleh para sahabat sudah banyak bedanya. Nah perbedaannya ini, perbedaan dalam memahami Quran Sunnah yang dilakukan oleh para sahabat, yang terjadi di kalangan para sahabat, itu terwariskan. Perbedaan memahami Quran Sunnah di kalangan sahabat itu terwariskan sampai ulama-ulama kekinian. Sampai ulama-ulama hari ini. Mereka pun berbeda pendapat dalam memahami Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena dari ujungnya pun sudah begitu. Dari hulunya sudah begitu. Hilir ya tergantung hulu. Begitu. Bahwa yang namanya ujung ya tergantung kepalanya. Nah di ujung kepalanya itu sudah berbeda. Ya ujung ekornya pun pasti akan berbeda. Nama jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan. Karena kondisi sahabat berbeda dalam memahami Quran Sunnah, sehingga ulama hari ini pun berbeda dalam memahami Quran Sunnah, maka nanti ada perbedaan dalam memahami Quran Sunnah yang ditolerir ketika perbedaan tersebut masih punya rujukan para sahabat. Jadi perbedaan tersebut masih punya rujukan para sahabat. Maka itu perbedaan yang ditolerir. Tapi kalau perbedaan Quran Sunnah tersebut mencolok, tidak diketemukan pendapatnya di kalangan para sahabat, maka itu masuk pembahasan yang tidak ditolerir. Sehingga nanti ini kajiannya lebih panjang, bagaimana memahami Quran Sunnah versi sahabat, bagaimana memahami Quran Sunnah versi tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada ulama hari ini. Mungkin lebih detailnya kita bahas ketika membahas perbandingan madhab. Kalau tidak salah ada materi tentang perbandingan madhab, kita akan fokuskan pada bagaimana cara memahami Quran dan Sunnah dari versi-versi baik sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada ulama hari ini. Teman-teman yang Allah muliakan, saya singkat poin ini. Kaidah yang ketiga, selama masih sholat atau ahlul kiblat, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Dan yang keempat, selama perbedaan hanya dalam permasalahan fikih, bukan dalam permasalahan akidah yang sifatnya usuli. Yang akidah yang usuli ya, kalau akidah yang furu kan tentunya boleh, tapi kalau akidah usuli jelas tidak boleh, apalagi perbedaannya hanya dalam masalah fikih, tentu sangat dibolehkan. Baik, pembahasan fikihnya saya lewat, mungkin nanti lebih detailnya saya bahas dalam fikih perbandingan madhab. Teman-teman yang Allah muliakan, masuk dalam poin syariah. Syariah ini saya bagi jadi dua item. Yang pertama, syariah yang berkaitan dengan amal seseorang. Yang kedua, syariah yang berkaitan dengan objek sesuatu yang kita konsumsi. Objek yang kita konsumsi. Kalau yang pertama itu berkaitan dengan amal seseorang. Dalam bahasa usul fikih dikenal dengan hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum yang berkaitan dengan aktivitas para mukallaf. Ini banyak istilah ini ya. Mukallaf itu orang-orang yang sudah dibebani kewajiban. Jadi mukallaf itu saya, Bapak Ibu semua itu mukallaf. Artinya orang yang sudah dibebani kewajiban. Kapan awal mula seseorang jadi mukallaf? Bagi laki-laki kalau dia sudah mimpi basah.
sudah ihtilam, sudah mimpi. Bagi perempuan kalau dia sudah haid. Maka saat laki-laki sudah mimpi, perempuan sudah haid, maka mereka dikenal sebagai para mukallaf, orang-orang yang dibebani hukum. Dibebani hukum. Nama hukumnya hukum taklifi. Masih menggunakan kalimat mukallaf, cuman diredaksinya, derivasinya menjadi taklifi. Di 5 hukum taklifi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau yang kedua, yang gambarnya pink, itu halal hukum syariah, tapi berkaitan dengan sesuatu yang kita konsumsi. Baik konsumsi itu dimakan, dipakai, atau digunakan. Itu punya penekanan hukum, tapi lebih sederhana pembahasan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjut di slide berikutnya untuk lebih detail. Bagaimana penegasan syariah tentang 5 hukum taklifi ini. Teman-teman yang Allah muliakan, hukum taklifi ada 5, dan saya yakin ini teman-teman sudah paham betul ya. Pertama, hukum wajib. Wajib itu perintah, dan perintahnya sangat ketat, sangat kuat. Jadi kalau perintahnya kuat, perintahnya ketat, itu masuk kategori hukumnya wajib. Teman-teman muliakan, di antara contohnya zakat dan haji. Zakat fitrah atau zakat fitri ya, sebetulnya bukan zakat fitrah istilah yang tepat. Zakat fitri ataupun zakat mali hukumnya wajib. Jelas wajib. Yang haji. Haji itu hukumnya wajib. Kemudian ada perintah tapi penekanannya tidak kuat. Perintah sama-sama perintah tetapi penekanannya tidak sekuat wajib. Hukumnya dikenal dengan nama sunnah. Ini hukum namanya sunnah. Saya perjelas dulu teman-teman, sunnah yang ada di sini itu beda dengan sunnah Nabi ya. Sekali ulang, sunnah yang di sini beda dengan sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu definisi ahlul hadis. Kalau sunnah di sini itu definisi ulama usul fikih atau ulama fikih. Jadi istilah sunnahnya sama, tapi perbedaan nanti pandangan para ulama terkait dengan sunnah ini, sunnah secara hukum. Kalau sunnah Nabi itu sunnah menurut ulama ahlul hadis. Nanti ketika bahas perbandingan mazhab, saya kupas itu tentang perbedaan sunnah menurut ulama fikih dan sunnah menurut ulama ahlul hadis. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hukum yang perintahnya tidak terlalu kuat, perintahnya tidak terlalu ketat, itu namanya sunnah, dan di antara contohnya puasa Daud, sholat sunnah rawatib, sholat syukril wudhu, tahiyatul masjid, qoblas subuh, nah itu kategorinya sunnah. Kemudian berikutnya adalah haram. Haram itu larangan, dan larangan yang sifatnya ketat, sifatnya harus, sifatnya kudu. Larangan yang memang harus dan ketat serta kuat dihukumi disebut dengan istilah haram. Di antara contohnya zina, mencuri, itu jelas hukumnya haram. Yang keempat kemudian dikenal dengan istilah makruh. Kalau makruh, larangan dari Allah dan Azza wa Jalla, dari Allah Azza wa Jalla dan juga dari Nabi, tapi larangannya tidak seketat haram, tidak sekudu haram. Dia larangan tetapi masih relatif bisa toleran lah di dalamnya. Nah, di antara hukum makruh contohnya adalah makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri. Jadi hukum makan sambil berdiri dan minum sambil berdiri itu hukumnya makruh, bukan haram. Sekalipun dalilnya kan kayaknya haram, padahal enggak. Hukumnya makruh, bukan haram. Itu di antara contoh sikap atau amalan seseorang kaitan dengan 5 hukum. Dan yang terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, dikenal dengan istilah mubah. Kalau mubah itu disuruh tidak, dilarang pun tidak. Kayak makan dan tidur ini kan nggak ada perintah makan, nggak ada perintah tidur. Nggak ada sama sekali perintah makan dan perintah tidur. Kenapa? Karena makan dan tidur tidak harus diperintahkan pun pasti orang akan butuh. Karena ini masuk kategori kebutuhan hajati. Orang nggak usah disuruh makan, pasti dia akan butuh makan. Orang tidak usah disuruh tidur, pasti dia akan tidur. Kalau sudah ngantuk, pasti tidur. Karena ini kebutuhan hajati, maka tidak ada perintah, juga tidak ada larangan di dalamnya. Tetapi nanti ibadah mubah ini, atau hukum mubah ini, dia bisa saja berubah menjadi sunnah, manakala dinisbatkan dengan contoh misalkan, makan, tapi makannya sesuai dengan contoh Nabi. Maka makannya menjadi bernilai sunnah. Makannya menjadi nilai sunnah kalau makannya sesuai dengan contoh Nabi. Misalkan demikian. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjut di slide berikutnya. Ini hukum kaitannya dengan apa yang kita konsumsi. Kalau tadi kan apa yang kita nikmati, kalau ini hukum yang kita konsumsi. Ada 2, halal dan haram. Saya rasa ini sudah jelas. Ya.
Yang halal itu artinya yang boleh, yang kita konsumsi. Misal kalau dalam makanan itu ayam, kambing, onta, sapi itu halal. Yang kita pakai ya pakaian yang halal, caranya dibeli dengan cara yang halal, uangnya diambil dengan cara yang halal, maka pakaian, rumah, kendaraan, motor semuanya kalau dibeli dengan uang yang halal maka dihukumi halal. Yang kedua istilahnya haram. Haram itu yang kita konsumsi secara zat haram, misalkan kayak babi, kemudian darah, kemudian bangkai, maka secara zat haram. Yang kedua secara cara dia haram. Yang kita konsumsi ayam, tapi hasil mencuri haram tetap. Yang kita konsumsi bagian pakaiannya bagus, bersih, tidak bernajis, tetapi hasil mencuri uangnya maka tetap dihukumi haram. Jadi ada haram secara zat, ada haram secara cara. Halal pun sama, halal secara zat, halal secara cara. Itu dalam apa yang kita konsumsi. Kalau yang 5 hukum tadi berkaitan dengan aktivitas kita, kalau ini apa yang kita konsumsi. Di slide berikutnya, teman-teman yang Allah muliakan, ada hukum di antara halal dan haram. Jadi ini ambigu ya hukumnya. Dalam sebuah hadis ini riwayat Imam Bukhari, dan ini dalam kitab Arba'in juga ada. Hadis ini dalam kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Baghdadi. Kemudian juga hadis ini oleh Imam Syafi'i dijadikan sebagai salah satu dari 3 hadis pendukung agama. Jadi kata Imam Syafi'i, agama ini didukung oleh 3 hadis atau dikokohkan oleh 3 hadis. 3 hadis ini menjadi sokok guru di dalam memahami agama. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama ketika berbicara innamal a'malu binniyat. Itu tiang agama yang pertama. Yang kedua, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finar. Itu tiang agama yang kedua. Dan tiang agama yang ketiga, terakhir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwa yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Nah teman-teman yang Allah muliakan, wa bainahuma mushtabihat. Dan di antara keduanya ada yang syubhat. Jadi hukum yang kita konsumsi ada halal, ada haram. Yang ketiganya ada syubhat. Syubhat itu halal nggak jelas, haram tidak jelas. Tapi yang jelas, teman-teman yang Allah muliakan, kalau kita ketemu perkara yang syubhat, ini harta halal apa haram ya, kita tidak bisa pastikan kehalalannya, artinya kita ragu-ragu halal. Berarti kalau ragu-ragu halal sama dengan ragu-ragu haram, kan begitu. Kalau kita ragu-ragu ini halal atau tidak, berarti kita ragu-ragu ini haram atau tidak. Karena pasti kalau dia halal, berarti tidak haram. Dan pasti kalau dia tidak halal, berarti dia haram. Kalau dia halal, pasti tidak haram. Kalau dia tidak halal, berarti dia haram. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena dia syubhat, maka dalam penjelasan hadis, kata Nabi SAW, perkara syubhat lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena meninggalkan perkara syubhat sama saja seperti meninggalkan perkara yang haram. Jadi halal boleh dinikmati, haram tidak boleh dinikmati, syubhat tinggalkan dan jangan dinikmati. Itu kaidah di dalam hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang kita konsumsi. Yang kita konsumsi ada halal, haram, dan syubhat. Yang berkaitan dengan amal ibadah kita atau amal kita ada yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Itu kesimpulan. Di slide berikutnya, teman-teman yang Allah muliakan sebagai penutup ini terakhir, kaitan dengan akhlak. Nah, kalau kita runut, teman-teman yang Allah muliakan, mengkaji akidah sekaligus mengkaji ibadah atau dalam huruf syariat, entry point-nya adalah akhlak. Jadi kajian akidah yang betul melahirkan akhlak yang baik, kajian syariah yang betul melahirkan akhlak yang baik. Jadi akhlak itu menjadi kata kunci, keywordnya bagi akidah dan juga ibadah. Ini kesimpulan. Kita lihat dari mana penjelasan ini kita dapatkan di slide berikutnya. Teman-teman yang Allah muliakan, ada dari Nabi SAW sebuah hadis, kata Nabi, hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi, akmalul mu'minina imanahum ahsanuhum khuluqa. Bahwa mukmin yang paling sempurna, mukmin artinya dia orang yang beriman, yang akmalu paling sempurna imannya. Jadi mukmin paling sempurna imannya itu ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Makin bagus kualitas imannya,
maka berbanding lurus dengan makin bagus akhlak. Saya ulang, teman-teman yang Allah muliakan, ketika imannya makin bagus, imannya makin sempurna, maka berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Sekarang pakai logika terbalik. Kalau akhlaknya tidak kunjung baik, berarti ada masalah dalam iman. Karena dia tidak kunjung baik. Kenapa? Karena iman yang sempurna berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Kalau akhlaknya tidak kunjung baik, berarti ada yang masalah dari keimanan yang bersangkutan. Jadi iman berbanding lurus dengan akhlak. Makanya entry point dari akidah, ya akhlak. Sekali lagi, entry point dari akidah, ya akhlak. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, ketika syariah bertendensi kaitannya dengan akhlak, itu dijelaskan di surat Al-Ankabut, ayat ke-49, Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mencegah dari perbuatan yang munkar. Artinya, teman-teman yang Allah muliakan, kalau orang itu sudah rajin salat, orang itu sudah bagus ibadah salatnya, maka perbuatan kejinya berkurang. Mungkin kalau hilang agak susah ya. Tapi perbuatan kejinya berkurang. Wal munkar, dan dia tidak lagi melakukan perbuatan yang munkar. Artinya secara akhlak, orang yang ahli salat, secara akhlak, dia akan jadi pribadi yang baik. Orang yang rajin salat berbanding lurus dengan akhlak yang semakin baik. Kalau akhlaknya tidak kunjung baik, berarti ada yang masalah dalam salatnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka syariah dan juga akidah, entry pointnya adalah akhlak. Orang yang belajar akidah dengan benar, belajar syariah dengan benar, maka dia akan melahirkan pribadi yang baik di tengah-tengah umat manusia, sehingga dia bisa bergaul dengan baik, sebagaimana pesan Nabi, kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatu tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan umat manusia dengan pergaulan yang baik. Itu karena akidahnya bagus, syariahnya bagus, maka lahirlah pribadi yang berakhlak, yang mampu berperilaku atau bergaul dengan umat manusia dengan pergaulan yang baik. Terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya, ini sebetulnya masih ada beberapa slide, tapi saya rasa ini terakhir. Nanti silakan kita buka, ditanya jawab. Teman-teman yang Allah muliakan, maka bicara akhlak nantinya secara umum dibagi dua, ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang tercela. Kalau pakai bahasa Arab ada akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, dan juga ada akhlak mazmumah, ada akhlak yang tercela. Nanti poinnya, yang mulia diperbagus, ditingkatkan, yang tercela diminimalisir. Dalam banyak beberapa hadis, ini nanti dalam slide berikutnya, itu menjelaskan tentang pentingnya berakhlak yang mulia. Karena kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan kata Nabi, orang yang akhlaknya paling baik di dunia itu punya hak menjadi tetangga Nabi di akhirat. Makin bagus akhlaknya di dunia, makin dekat tetangganya dengan Nabi SAW di surga nanti. Jadi siapa yang paling dekat tetangganya dengan Nabi? Jawabannya mereka yang paling bagus akhlaknya. Saya rasa itu dulu barangkali teman-teman yang Allah muliakan. Ada waktu setengah jam untuk kita mengelaborasi poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa kita diskusikan dengan baik. Kembali kepada Bang Rizky, silakan. Baik Ustaz, jazakallah atas penjabarannya. Baik, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, monggo aja di di unmute, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mau nanya Ustadz. Silakan. Untuk yang baru hijrah gitu misalnya, mulainya dari mana gitu? Ada referensi nggak, buku yang harus dibaca sendiri gitu? Tapi kan tentu harus ada ikut kajian juga kan ya. Pertanyaan pertama sih itu. Kedua, untuk zaman sekarang, zaman now kan syubhat nih menyambar-nyambar nih. Gimana tips and triknya ini untuk menghindari syubhat ini dari mana-mana lah, bukan cuma dari medsos, dari ustadz yang tidak bermanhaj lurus lah gitu.
Yang ketiga, hukum sholat memakai masker kan lagi pandemik nih. Hukumnya apa gitu. 3 itu Baik. dulu deh dari saya. Makasih. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Krisna. Yang pertama, teman-teman yang Allah muliakan, poin yang paling penting mengkaji agama sebelum lari ke kitab, itu tetap harus punya guru. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, belajar agama tanpa guru itu ya gurunya setan. Kenapa? Karena tulisan itu tidak bisa menjelaskan sesuatu. Tulisan itu bisa memberikan informasi, ya. Tapi untuk memahami maksud si penulis ini apa, itu tetap harus nanya sama penulisnya. Ya. Harus nanya sama gurunya. Makanya belajar tetap harus memiliki guru. Nah, gurunya ini kan tentunya tadi harus, kalau tadi disebutkan, dia memiliki penjelasan yang lurus, dia memiliki manhaj yang lurus, dia memiliki sanad keilmuan yang juga lurus. Karena tidak bisa kemudian kita belajar kepada orang yang secara pemahaman ternyata sudah sesat misalkan, atau secara akidah sudah sesat misalkan. Maka dibutuhkan guru-guru yang kompeten, dibutuhkan guru-guru yang memiliki kredibilitas yang mumpuni. Nah, masalahnya, ini saya sebutkan masalahnya ya. Teman-teman yang Allah muliakan, di tengah-tengah kita hari ini kan banyak ya dengan dunia medsos saya rasa, jadi banyak tokoh-tokoh yang dimunculkan dari mulai A, B, C, D, dan saya rasa banyak lah, hampir semua kalangan, semua golongan menampilkan tokoh-tokoh mereka masing-masing. Dan itu di satu sisi ada nilai plusnya. Plusnya itu khazanah Islam semakin ramai, diskusi semakin hangat gitu ya. Itu di antara plusnya. Tetapi di sisi yang lain minusnya itu adanya klaim kebenaran di salah satu dan kesalahan di pihak yang lain. Sehingga bagi jamaah yang mohon maaf misalkan secara pemahaman keagamaan baru memulai atau baru running lah gitu dalam memahami agama, sehingga melahirkan kebingungan tersendiri. Kata Ustadz A boleh, kata Ustadz C tidak boleh. Kata Ustadz A ini benar, kata Ustadz B tidak benar. Kata Ustadz A ini yang benar, kata Ustadz B itu yang salah. Itu kan membuat kebingungan bagi kalangan, banyak kalangan di tengah-tengah kita, dan itu jadi problem. Makanya para ulama dahulu ketika bicara keilmuan, bicara sanad keilmuan itu harus bersanad, harus nyambung kepada sanad yang memang benar dan itu diakui kebenaran. Saya perjelas dulu teman-teman yang Allah muliakan, nanti kita lebih detailkan ini ketika menentukan guru yang benar itu siapa, nanti dalam perbandingan madhab. Dalam perbandingan madhab kita akan mencoba memahami bahwa guru yang benar itu sebetulnya sudah ada sanadnya. Jadi kita tidak harus bingung dengan sanad keilmuan. Karena orang-orang yang telah diputuskan sebagai orang-orang yang layak untuk menjadi guru itu sudah ada. Dari zaman dulu sudah ada. Kita tinggal ngikutin saja sih sebetulnya. Misalkan gini teman-teman yang Allah muliakan. Saya kasih gambaran, bocoran sedikit saja. Nabi itu sebagai guru utama di kalangan manusia ya, karena Nabi juga punya guru ya. Di dalamnya beliau juga punya guru. Tapi di kalangan manusia tentunya Nabi adalah guru yang paling utama dan paling pertama. Beliau punya murid namanya sahabat. Sehingga kita akan pahami bahwa para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Quran Sunnah selain Nabi. Tidak ada demi Allah orang yang lebih paham Quran Sunnah selain para sahabat, itu tidak ada. Selain Nabi tentunya ya. Selain Nabi tidak ada orang yang paling paham Quran Sunnah ya selain para sahabat. Mereka melihat Quran turun, mereka menyaksikan penerapan Quran di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu poin yang pertama. Setelah sahabat meninggal, maka nasab keilmuan diwariskan kepada generasi berikutnya yang dikenal dengan istilah tabi'in. Istilah tabi'in inilah yang kemudian mendapatkan otoritas kebenaran di dalam memahami Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena para tabi'in adalah murid langsungnya para sahabat. Mereka nggak ketemu dengan Nabi, makanya disebutnya sahabat. Tapi mereka mentok ketemunya dengan para sahabat. Karena sahabat orang yang paling paham Quran Sunnah, punya murid tabi'in, maka tabi'in sepeninggal para sahabat adalah orang yang paling paham Quran dan Sunnah. Yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, setelah tabi'in meninggal, lantas siapa yang punya otoritas kebenaran dalam memahami agama, dalam memahami Quran dan Sunnah? Jawabannya oleh para ulama ditegaskan, tabi'in. Orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Tabi'in itu kan yang mengikuti tabi'in, orang-orang yang dikenal dengan istilah tabi'in. Artinya mereka adalah murid-murid tabi'in, murid-muridnya tabi'in, atau cucu muridnya sahabat. Sahabat punya cucu secara nasab keilmuan. Kalau sahabat itu punya anak namanya tabi'in, maka tabi'in adalah cucunya sahabat. Untuk memudahkan dari sisi keilmuan, jadi cucu dalam nasabnya dari para sahabat, cucunya sahabat. Itu yang disebut dengan tabi'in.
Di antaranya, teman-teman yang Allah muliakan, ada dua tokoh tabi'in yang dikenal oleh masyarakat kita hari ini. Siapa saja mereka? Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah ini lahir tahun 80 Hijriah. Beliau lahir tahun 80, meninggal tahun 150 Hijriah. Tinggalnya di daerah Kufah atau Irak sekarang. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Beliau lahir tahun 170, beliau lahir tahun 93 Hijriah. Beda 13 tahun dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah 80, Imam Malik 93 Hijriah. Beliau meninggal tahun 179 Hijriah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah adalah tabi'ut tabi'in. Saya ulang, adalah tabi'ut tabi'in. Sehingga teman-teman yang Allah muliakan, kalau Imam Malik meriwayatkan hadis, dia hanya tinggal menyebut dua orang saja. Gurunya, yakni tabi'in, dan kakek gurunya, yakni sahabat, langsung ke Nabi. Jadi kalau nanti periwayatan hadis, kalau Imam Bukhari cukup panjang, sampai 6 orang, kalau Imam Malik cuma 2 orang saja yang disebut. Makin dekat nasab mereka dengan Nabi, makin benar pemahaman mereka terhadap agama Islam. Maka Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas adalah orang yang paling layak untuk diikuti dalam memahami agama. Paling layak dibanding ustadz-ustadz yang sekarang bermunculan, entah itu di medsosnya, entah di masjidnya, entah di jamaahnya atau entah di kelompoknya. Maka yang paling bisa jadi rujukan adalah Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik bin Anas. Kenapa? Nasab keilmuan mereka dekat dengan Nabi dibanding ustadz-ustadz hari ini. Permasalahannya, teman-temannya Allah muliakan, punya nggak kitab Imam Malik di rumah? Punya nggak kitab Imam Abu Hanifah di rumah? Ketika mereka membahas tentang agama, ketika mereka membahas tentang sholat, ketika mereka membahas tentang puasa, ketika mereka membahas tentang zakat, ketika mereka membahas tentang haji, punya nggak kitab mereka? Nah, itu jadi masalah. Karena rata-rata ulama atau pembelajar hari ini tidak punya kitab Imam Abu Hanifah, tidak punya kitab Imam Malik. Jadi kalau ingin mencari guru yang benar, agak repot. Nanti mentok-mentoknya ustadz hari ini. Padahal teman-teman yang Allah muliakan, ustadz hari ini jauh abadnya, masanya dibanding para imam-imam yang tadi saya sebutkan, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik bin Anas. Nanti teman-teman yang Allah muliakan, Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i nasab ilmunya masih dekat dengan Nabi. Masih sangat dekat dengan Nabi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau meriwayatkan hadis tinggal menyebut 3 orang. Gurunya, yakni tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian sahabat sampai ke Nabi. Itu kalau Imam Syafi'i meriwayatkan hadis. Ya teman-teman yang Allah muliakan, saya pribadi ketika ingin mengkaji sholat, puasa, zakat, haji, yang saya ambil adalah kitab-kitab yang telah disebutkan oleh para ulama yang tidak disebutkan namanya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, atau pakai Imam Ahmad bin Hanbal. Saya akan sholat sebagaimana saya sholatnya, misalkan saya akan memilih sholat sebagaimana sholatnya Imam Syafi'i. Ketika orang memilih sholatnya seperti sholatnya Imam Syafi'i, maka dia benar. Kenapa dia benar? Karena Imam Syafi'i mengikuti pemahaman dari Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah adalah tabi'ut tabi'in, dan mereka masuk kategori orang-orang yang paling benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah selain Nabi, selain sahabat, dan selain tabi'in. Nasab keilmuannya sampai. Sehingga yang jadi masalah adalah kitanya punya atau tidak kitab-kitab ulama-ulama yang tadi disebutkan. Jangan-jangan kemudian kita tidak punya dan akhirnya mengandalkan ustadz-ustadz hari ini, yang itu pun tadi, akhirnya kan banyak perbedaan. Kalau ustadz-ustadz sekarang kan banyak perbedaan. Tergantung sukanya, tergantung hobinya, tergantung kecenderungannya. Dan kita masing-masing kalau lihat para ustadz yang sekarang bermunculan, pasti akan menganggap bahwa kalau saya misalkan suka dengan ustadz A, nah ini ustadz benar nih. Karena saya tidak suka dengan ustadz B, itu ustadznya salah. Jadi akan muncul truth claim kebenaran dalam masalah-masalah tadi. Padahal bicara sholat, bicara puasa, bicara haji, bicara zakat, itu sudah dibahas oleh para ulama-ulama sejak zaman dahulu. Demi Allah sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu. Kenapa kita fokus pada ustadz hari ini ketimbang pada ustadz-ustadz atau ulama-ulama zaman dahulu yang nasab keilmuan mereka masih dekat kepada Nabi SAW. Kalau saya lebih cenderung mengambil ilmu dari ulama-ulama yang secara nasab keilmuan dekat dengan Nabi SAW. Siapa mereka? Mau Imam Abu Hanifah, silahkan. Mau Imam Malik, silahkan. Mau Imam Syafi'i, monggo. Mau Imam Ahmad, monggo. Mau Imam Al-Laisi, silahkan. Mau Imam Al-Auza'i, monggo.
Mau Imam siapa lagi? Hasan Al-Basri silahkan. Mau Imam siapa? Sufyan bin Uyainah, monggo. Sufyan As-Sauri silahkan. Dan banyak para ulama-ulama yang dahulu sudah membahas perkara agama dengan detail. Tugas kita tinggal merujuk kepada ulama-ulama yang nasab ilmunya dekat dengan Nabi. Problemnya kita punya tidak literatur para ulama-ulama yang tadi disebutkan. Jangan-jangan ya kita tidak punya kitabnya, mengandalkan ustadz yang kita kenal, mengandalkan ustadz yang kita suka. Ketika kita berbeda pendapat, ketika ustadz kita berbeda pendapat dengan ustadz yang lain, kita sudah punya keberpihakan sendiri sehingga kita akan mengikuti pendapat ustadz yang kita suka. Akhirnya nanti apa yang kita ikuti bukan karena keilmuan, tapi karena kesukaan atau karena kedekatan kita dengan kajian tertentu atau dengan ustadz tertentu. Dan saya rasa ustadz hari ini sehebat apapun mereka tidak bisa masuk kategori yang bisa menandingi ulama-ulama yang nasab keilmuannya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tegaskan tidak bisa. Jadi ustadz hari ini dibanding Imam Malik tetap jauh. Ustadz hari ini dibanding Imam Ahmad tetap jauh. Ustadz hari ini dibanding Imam Syafi'i, dibanding Imam Abu Hanifah tetap jauh. Nggak bisa tuh dilampaui imam-imam yang tadi. Saya tegaskan tidak bisa dilampaui imam-imam yang tadi, sekalipun ustadz hari ini kompak, kumpul semuanya untuk mengalahkan Imam Syafi'i, misalkan saya rasa tidak mungkin. Karena nasab keilmuannya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman yang Allah muliakan, generasi sahabat, tabiin dan tabi'ut tabi'in, termasuk Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, dikenal oleh para ulama dengan generasi salafus soleh. Kalau ingin mengikuti generasi salafus soleh, buka kitab mereka, bukan kitab ustadz hari ini. Buka kitab mereka. Kitabnya para generasi salafus soleh, di dalamnya ada Imam Malik, di dalamnya ada Imam Abu Hanifah, rahimahullahu ta'ala. Itu penjelasan untuk poin yang kedua. Jadi, kaitan dengan memilih kajian yang syubhat dan yang tidak syubhat, atau bermanhaj atau tidak bermanhaj, saya lebih cenderung kepada meninggalkan ustadz hari ini. Saya fokuskan pada ustadz-ustadz yang hidup di zaman dahulu, yang secara nasab keilmuan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya rasa mereka jauh lebih selamat untuk diikuti ketimbang ustadz-ustadz hari ini. Bukan berarti tidak boleh dengar ustadz hari ini ya. Silakan saja dikaji dan silakan saja didengarkan, tetapi untuk sebagai pada level pada pembenaran terhadap apa, mencari kebenaran terhadap apa yang akan kita lakukan, saya akan menyandarkan pada ulama-ulama zaman dahulu, bukan ulama-ulama yang sekarang. Karena bagaimanapun ulama-ulama hari ini tidak bisa dibandingkan dengan ulama-ulama yang secara nasab keilmuannya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kaitan dengan sholat menggunakan masker. Saya baca di literatur, teman-teman yang Allah muliakan, untuk para akhwat saja, ada larangan sholat menggunakan niqab. Itu dalam penjelasan ulama madhab, baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya sepakat bahwa perempuan ketika sedang sholat tidak boleh menggunakan niqab atau cadar. Kecuali, ada pengecualian, kecuali sholat di tempat umum sehingga khawatir orang melihat, orang terganggu dengan wajah si akhwat atau si wanitanya, maka wanita boleh dengan alasan darurat untuk menutupi wajahnya. Misalkan dalam fatwa Lajnah Daimah ini kan adanya di Kerajaan Arab Saudi, dan secara madhab Kerajaan Arab Saudi ini mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Dalam pandangan Lajnah Daimah, ada fatwa bahwa seorang wanita yang umroh tidak boleh menutupi wajahnya dengan cadar. Kecuali kalau dikhawatirkan dengan wajah yang tampak itu membuat orang lain terganggu, membuat orang lain tergoda, sehingga dibolehkan menutupi wajahnya saat mereka umroh dengan cadar. Itu ada kebolehan. Itu dalam fatwa Lajnah Daimah. Kalau tidak salah ditantangani oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Itu mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari penjelasan Lajnah Daimah lah, misalkan saya ambil rujukan bahwa ketika ada kondisi yang darurat, awalnya menggunakan cadar itu tidak boleh. Tetapi karena ada kekhawatiran dalam ibadah sholat atau dalam ibadah umroh, wajah akhwat ini mengganggu orang lain, maka dibolehkan menggunakan niqab saat melakukan ibadah umroh ataupun sholat. Awalnya tidak boleh. Hukum ini saya tarik dalam konteks hari ini. Ketika sholat hari ini, normalnya kan tidak boleh pakai masker. Laki-laki tidak boleh pakai masker, hukum normalnya. Tetapi ada kondisi yang darurat. Apa yang kondisi yang daruratnya itu? Misalkan terbukti dari penjelasan medis bahwa virus COVID-19 ini bisa menular melalui udara yang dikeluarkan oleh orang yang terpapar. Jadi orang yang terpapar
ketika dia ngobrol, ketika dia berkomunikasi, maka virus itu kemudian menyebar ke lawan bicaranya. Salah satu cara mengantisipasi supaya virus itu tidak keluar, tidak menyebar kepada orang lain, maka yang sakit harus menggunakan masker, atau siapapun lah, tidak harus yang sakit, harus menggunakan masker sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian supaya tidak terpapar oleh virus 19. Maka teman-teman yang Allah muliakan, kekhawatiran, saya ulang, kekhawatiran terhadap tersebarnya virus itu bentuk kedaruratan. Sehingga berlakulah kaidah usul fikih, dalam kaidah usul fikih, ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa perkara-perkara yang mendesak, hal-hal yang mendesak, kondisi-kondisi yang mendesak membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Pakai masker, hukum asalnya tidak boleh. Tapi karena kondisinya darurat, khawatir terpapar virus COVID-19, maka sholat menggunakan masker dibolehkan. Catatan kondisinya darurat. Hilang daruratnya, hilang kebolehan pakai masker. Masih ada daruratnya, masih boleh sholatnya pakai masker. Termasuk sholat dengan berjarak. Kan harusnya kan rapat. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ilzak itu hukumnya wajib. Menempelkan tumit dengan tumit, mata kaki dengan mata kaki itu hukumnya wajib. Sehingga tidak sah nantinya sholat berjamaah manakala tidak nempel. Itu dalam kacamata Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Tapi menurut Syekh Utsaimin tidak wajib. Nempel itu tidak wajib. Yang penting rapat sekalipun tidak nempel. Itu menurut Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sekarang kan berjarak. Sholatnya berjarak. Saya lihat di Mekah itu Masjidil Haram berjarak. Masjid Nabawi berjarak. Bahkan di beberapa masjid di Indonesia juga sudah mulai berjarak. Ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter, tergantung itu kebijakan masing-masing DKM. Tapi yang jelas sholat berjarak tadinya tidak boleh karena harus rapat. Sekali lagi berjarak itu tidak boleh karena harus rapat. Tapi karena kondisinya darurat, terdesak, maka ad-daruratu tubihul mahdzurah. Perkara yang darurat membolehkan hal-hal yang tadinya tidak boleh. Ketika hilang daruratnya, hilang kebolehan berjarak. Artinya harus rapat lagi. Ketika hilang daruratnya, maka hilang kebolehan bermasker. Artinya tidak boleh pakai masker ketika sudah tidak lagi darurat. Jadi kata kuncinya masuk kategori darurat atau tidak. Bagi daerah-daerah tertentu yang masih zona merah, artinya masih darurat, maka silakan sholat pakai masker, silakan sholat dengan berjarak. Tapi ketika sudah ada keputusan dari pemerintah setempat yang berwenang tentunya, bahwa daerah ini steril, tidak ada lagi kasus, tidak ada lagi yang terpapar, maka hukum kembali ke asal. Tidak boleh pakai masker dan tidak boleh berjarak. Kalau ada pembuktian, ada penjelasan bahwa tidak ada lagi kedaruratan. Allahu a'lam. Baik, Ustadz, saya ingin reiterate pertanyaan pertama mengenai tolong koreksi ya Krisna ya, buku atau kitab yang mungkin bisa direkomendasikan. Dalam artian begini, ini kami ini mungkin sebagian sih punya interaksi dengan kitab kuning, atau ya sebagian lagi minimal saya gitu ya nggak ada interaksi dengan kitab kuning. Baca Arab gundul juga nggak ngerti kan gitu kan. Nah, apakah ada kitab atau bacaan atau buku yang bisa dijadikan, ya kalau tadi pertanyaannya Krisna sebagai awalan lah gitu, kira-kira. Baik. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau saya memang lebih cenderung kepada kitab-kitab ulama madhab. Makanya tadi ada nasab keilmuan itu, ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi yang saya rujuk justru kitab-kitab mereka. Kitab-kitab mereka. Dan saya rasa sekarang, memang untuk saat ini sih saya masih menggunakan Arab gundul ya, karena kitab-kitab yang ada diantaranya pakainya Arab gundul. Jadi itu yang saya pakai sebagai referensi bacaan. Mungkin bagi teman-teman yang memang secara basic tidak sama seperti memahami Arab gundul terutama, bisa dicari kitab-kitab terjemah yang berkaitan dengan akidah ulama madhab. Misalkan. Kalau ingin memahami akidah, bukanya kitab tentang akidah ulama madhab. Dalam bahasa Arab sudah ada bukunya, tetapi terjemahnya saya belum bisa pastikan. Tapi setidaknya kalau teman-teman mau cari bukunya, bisa langsung tanya saja ke tukang bukunya, akidahnya ulama madhab. Akidahnya Imam Syafi'i bagaimana, akidahnya Imam Malik bagaimana, akidahnya Imam Ahmad bagaimana, akidahnya Imam Abu Hanifah bagaimana. Dalam fikih juga sama. Ini contoh sederhana, mungkin teman-teman bisa jadi referensi ya. Ini buku perbandingan 4 madhab.
Ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf. Ini ketika membahas fikih saya pakai kitab ini. Kitab referensi utamanya ada di kitab Al-Um ya. Yang saya pakai misalkan untuk fikihnya kitab Al-Um. Itu ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dan sudah ada terjemahnya kalau tidak salah. Sudah ada terjemahnya. Kemudian untuk kitab akhlak saya rasa bisa banyak, itu kitab-kitab tazkiyatun nafs yang ditulis oleh para ulama yang fokus pada tazkiyatun nafs. Jadi kalau untuk akidah saya sarankan cari akidahnya ulama madhab. Maka nanti kalau saya pribadi ini teman-teman yang Allah muliakan, saya lebih fokus pada keilmuan ulama madhab nanti. Kenapa? Karena hanya ulama madhab yang mendapatkan otoritas kebenaran setelah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in itu ulama madhab. Bahkan ulama-ulama hadis saja itu kan datangnya belakangan, lebih dulu ulama madhab. Jadi saya sangat sarankan untuk sampai pada pemahaman ulama madhab. Itu supaya pemahaman kita lebih mendekati kepada nasab keilmuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh ulama madhab ya dekat dengan apa yang mereka dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dosa-dosa hari ini itu yang tadi saya khawatirkan karena banyaknya penulis, banyaknya keberpihakan, akhirnya ada yang suka buku A misalkan tapi yang lain tidak suka buku A atau buku B gitu. Nah itu harusnya memang kalau sudah membaca buku-buku ulama-ulama hari ini sudah masuk ke tim advance karena nanti sudah masuk perbandingan. Misalkan akidah di kitab A itu begini. Nanti baca akidah di ulama B nantinya jadi begini. Dan semakin ke sini semakin banyak perbedaannya. Makanya saya lebih sarankan merujuk kepada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama madhab, baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, maupun Imam Syafi'i. Makanya PR-nya tadi, apakah kita punya kitab-kitab yang tadi saya sebutkan nama-nama ulamanya? Karena dari situ kita akan belajar memahami agama dengan baik dan benar. Kalau dari situ sudah selesai, baru perintilannya, baru yang cabang-cabangnya lah, baru buku-buku yang secara khusus membahas akhlak, membahas akidah, membahas fikih itu silahkan. Tapi yang penting rujukan utamanya kita sudah selesai, yakni buku-buku atau kitab-kitab yang dikeluarkan oleh imam-imam madhab. Dalam masalah akidah ada, dalam masalah ibadah ada, dalam masalah akhlak juga ada. Mungkin nanti lebih detailnya saya coba share beberapa kitab ulama madhab yang sudah diterjemahkan. Mudah-mudahan sih sudah betul-betul sudah diterjemahkan. Tapi kalau misalkan belum ya saya tulis dulu judul-judul bahasa Arabnya supaya nanti mungkin bisa teman-teman cari. Syukur-syukur sih teman-teman bisa baca literatur Arab-Arab dulu sehingga bisa bareng-bareng baca nanti. Saya share PDF-nya atau kalau ini kopiannya atau scan-nya bisa dibaca bareng-bareng. Jadi pertanyaan tadi saya lebih menganjurkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dahulu. Dalam kurung zaman Imam Madhab. Karena zaman Imam Madhab sudah produktif menulis kitab. Imam Malik sudah punya kitab. Imam Abu Hanifah sudah punya kitab. Imam Ahmad sudah punya kitab. Imam Syafi'i sudah punya kitab. Nah, kitab-kitab mereka yang saya anjurkan untuk dipelajari. Ketimbang kitab-kitab ulama hari. Allah. Poinnya sih itu. Baik, sisa 4 menit lagi. Satu pertanyaan yang simpel, ada nggak teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya nanya simpel aja. Ini mungkin agak ke... Ya, Aryan mau nanya? Oh, ketahuan ya? Oh iya kan, kelihatan Aryan. Mau nanya atau gimana? Tapi... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa namanya? Pertanyaannya sih simpel, Pak Ustadz. Kan dalam hadis yang pernah kita dengar, ya maknanya seperti, maknanya intinya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, kecuali satu kan, Pak Ustadz ya. Dan secara makna yang kecuali itu yang selamat ke surga itu, insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya simpel, Pak Ustadz. Sebenarnya siapa sih Pak Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Soalnya kan mungkin kalau di medsos kan ya banyak yang menyalahkan lah Pak Ustadz. Ya, seperti Pak Ustadz tahu kan, ya misalnya Al-Asy'ari nggak termasuk golongan itu, Tahawiyah keluar, gitu-gitu lah Pak Ustadz. Baik, itu aja sih, Pak. Memang pertanyaan sih sederhana ini Pak. Tapi diskusi ini diskusi sepanjang hayat, sepanjang zaman. Jadi memanai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau saya lebih suka menggunakan Quran di surat Ali Imran ayat 106. Surat Ali Imran ayat 106 ketika Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi,
memahami Al-Quran, memahami ayat Ali Imran ayat 106. Kalimat Qurannya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu kalimatnya indah, Masya Allah. Kata Abdullah bin Abbas ketika menerjemahkan, yauma tabyaddu wujuh, hari di mana wajah-wajah itu putih, wajah putih bersinar. Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, mereka yang wajahnya putih, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah sudah ada di kalangan para sahabat. Sudah populer di kalangan para sahabat. Di antara yang menyebutkannya adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat yang lain disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi itu sudah ada penjelasannya. Dan ketika masuk pada kalimat yauma taswaddu wujuh, hari di mana wajah itu gelap, ya, hitam kelam gitu, dalam surat Al-Imran ayat 106 itu, kata Abdullah bin Abbas, hum min ahlil bid'ah wal firqah. Mereka adalah ahlul bid'ah dan juga ahlul firqah. Firqah itu lawannya dari jamaah. Kalau jamaah itu bersatu, firqah itu berpecah. Gitu. Sehingga ahlus sunnah lawannya bid'ah, wa ahlul jamaah lawannya ahlul firqah. Itu sudah ada dan populer di kalangan para sahabat. Jadi tidak boleh diklaim, itu sudah harus dipahami sebagaimana pemahaman Abdullah bin Abbas. Nah, bagaimana memahami pemahaman Abdullah bin Abbas? Mau tidak mau kita akan membahas pada kondisi yang terjadi di kalangan para sahabat. Ahlus sunnah berarti orang-orang yang komitmen dengan sunnah Nabi. Nanti dalam pembahasan perbandingan madhab, saya jelaskan, sunnah Nabi itu ada banyak itemnya, Pak. Satu, kan sunnah Nabi didefinisikan, ma'udhifa ilan Nabi min qaulin, au fi'lin, au takririn, au himatin, au sifatin. Itu sunnah Nabi, 5 item. Nanti kita bahas lebih detail. Jadi ahlus sunnah adalah orang-orang yang komitmen dengan sunnah Nabi. Baik ucapan, perbuatan, takrir, cita-cita, dan sifat. Orang-orang yang komitmen dengan ucapan Nabi, komitmen dengan perbuatan Nabi, komitmen dengan takrir Nabi. Nanti saya jelaskan takrir apa ya, di next berikut pertemuannya karena panjang penjelasan ini. Kemudian himmah, cita-cita, dan sifat. Kalau orang itu komitmen dengan 5 ini, komitmen dengan ucapan, perbuatan, takrir, cita-cita, dan sifat Nabi, maka dia min ahli sunnah. Dia adalah ahlu sunnah. Komitmen dengan 5 itu. Yang kedua, al-jamaah. Al-jamaah dalam konteksnya para sahabat adalah komitmen dengan pemimpin yang saat itu ada. Misalkan zaman Abu Bakar, maka komitmen dengan Abu Bakar. Di zaman Umar, komitmen dengan Umar. Di zaman Utsman, komitmen dengan Utsman. Di zaman Ali, komitmen dengan Ali. Di zaman Hasan bin Ali, komitmen dengan Hasan bin Ali. Tidak boleh ada kudeta di dalam setiap pemimpin yang telah dipilih oleh seluruh kaum muslimin. Maka al-jamaah komitmen kepada pemimpin yang saat itu ada, legal formil, bernama khalifah, tidak boleh berpisah dari khalifah, tidak boleh membatalkan khalifah, itu mana al-jamaah. Makanya Abdullah bin Abbas mengomentari Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Ketika muncul perpecahan di tengah-tengah umat, adanya Khawarij, adanya Syiah, konflik antara Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin, konflik antara Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah dalam perang Jamal, maka penegasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu al-jamaah itu. Makanya dalam hadis disebutkan syawadul a'dham. Syawadul a'dham itu sawad itu artinya hitam. A'dham itu banyak. Jadi maksudnya kenapa hitam banyak? Maksudnya itu kepala orang. Jadi jamaah itu kumpulan banyak orang dalam satu kepemimpinan. Itu al-jamaah yang difahami oleh Abdullah bin Abbas ketika memahami ayat Ali Imran ayat ke-106. Yauma tabyaddu wujuhum min ahli sunnah, komitmen dengan ucapan, perbuatan, takrir, cita-cita dan sifat Nabi. Al-jamaah, komitmen dengan khalifah yang saat itu ada. Abu Bakar, komitmen pada Abu Bakar, Umar, komitmen pada Umar, Utsman, komitmen pada Umar. Pada Utsman, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, orang yang menyelisihi sunnah Nabi, baik dalam ucapan, menyelisihi dalam perbuatan, menyelisihi dalam takrir, menyelisihi dalam cita-cita, menyelisihi dalam sifat, dia ahlul bid'ah. Yang kedua, menyelisih pemimpin yang saat itu ada, dia juga tidak berjamaah, artinya dia membuat firqah. Itu diantara penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nanti dalam penjelasannya, pemimpin di zaman dulu itu pemimpinnya soleh, hukum yang diterapkan Quran Sunnah. Ada ulama yang membedakan. Kalau pemimpinnya soleh tapi beda yang diterapkannya bukan Quran Sunnah, ada perbedaan. Nah, itu jadi khilaf lagi di kalangan para ulama terkait dengan al-jamaah. Tapi yang jelas
memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau mengambil pendapat Abdullah bin Abbas, artinya tadi, komitmen dengan sunnah Nabi, dan komitmen dengan pemimpin yang saat itu ada dalam kurung khalifah. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Abdullah bin Abbas di zamannya Abdullah bin Abbas. Nanti dalam konteks hari ini, kita akan baca dalam konteks hari ini, dan tentunya bacaan ini agak panjang, karena memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, nantinya kita akan bertemu dengan beberapa banyak pendapat ketika membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks hari ini. Yang jelas, sebagai kesimpulan terakhir, kata Nabi SAW, selain mana Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Nabi, di lain kesempatan, ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi kan hadis ini ada 3 jawaban dari Nabi. Ketika ditanya oleh Nabi, kulluhum finar ila wahidah. Ketika ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, jawaban yang pertama, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berpegang teguh padanya. Sehingga kita akan pahami orang-orang yang selamat, orang-orang yang komitmen dengan Nabi dan komitmen dengan para sahabat Nabi. Di lain kesempatan kata Nabi, ketika ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapakah yang selamat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, al-jamaah, mereka adalah al-jamaah. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, ini dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, siapakah yang dimaksud dengan al-jamaah? Kata Abdullah bin Mas'ud, man wafaqo alal haqqi wa in kana wahidan. Siapapun yang ittifaq dengan kebenaran, sekalipun dia sendirian, maka dia adalah al-jamaah. Maka al-jamaah menurut Abdullah bin Mas'ud, indikatornya adalah komitmen terhadap kebenaran. Sekalipun jumlahnya sedikit, bahkan 1 orang pun, jika dia komitmen dalam kebenaran, dia adalah al-jamaah. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi ditanya, manhum ya Rasulullah, kata Nabi SAW, sawadul a'dham. Mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan satu pemimpin, dengan satu pemerintahan. Mereka lah orang-orang yang selamat. Itu 3 jawaban Nabi ketika ditanya, ketika kulluhum finar ila wahidah, siapakah yang satu itu? Maka jawaban Nabi ada 3. Nah, nanti untuk memahami Quran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks hari ini, 3-tiganya harus dijelaskan. Apa yang disebut dengan ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang disebut dengan ittifaq terhadap kebenaran sekalipun sendirian, dan apa itu sawadul a'dham. Tapi tentunya butuh waktu yang cukup panjang untuk menyampaikan dan memahamkan tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh diklaim oleh satu kelompok, oleh satu pihak. Misalkan saya aswaja, di luar saya bukan aswaja, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi kalau ingin menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dilihat dari kelompoknya, tapi dilihat dari indikatornya. Ada nggak indikator Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jika ada, dia min ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau tidak ada indikator Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam dirinya, maka dia tidak boleh disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nanti kita akan kaji apa saja indikator Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya ada buku ditulis oleh Syekh Jamil Zainu. Syekh Jamil Zainu itu bisa dicek, Bapak Ibu Allah muliakan. Saya punya PDF-nya dalam bahasa Arab, tapi Syekh Jamil Zainu itu menyebutkan tentang firqah najiyah. Tentang siapakah firqah najiyah yang Nabi maksudkan, yang kulluhum finar ila wahidah. Nah, wahidah itu kan firqah najiyah, firqah yang selamat. Itu Syekh Jamil Zainu menuliskan beberapa indikatornya. Nah, itu kapan-kapan kita bahas. Insyaallah. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, karena sudah lewat dari jam 5:30, mungkin kita akhiri untuk kajian hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini sebagai awalan dan mudah-mudahan bisa menjadi trigger buat teman-teman juga, buat kita semua untuk terus menggali ilmu gitu ya. Jazakallah Ustaz Daniel atas waktu dan penjelasannya. Jazakumullah untuk teman-teman semua atas kehadirannya. Kita tutup kajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika wa atubu ilaik. Pekan depan soal siro insya Allah di waktu dan jam yang sama, dan pekan depannya lagi perbandingan mazhab. Baik, mungkin sekian untuk kajian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Syukran. Jazakumullah khair, Ustaz. Terima kasih, Babe. Sama-sama Om Rian. Wah, jauh-jauh nih. Jam berapa di sana, Yan? 8:30. Rekamannya jangan lupa disimpan ya. Oh iya.
Beh, Ah. Halo pamit ya.